Halo sedulur KPU Banyumas, jumpa lagi dalam acara Ngode Mas, Ngobrol Demokrasi KPU Kabupaten Banyumas. Mungkin saudara-saudara sekalian belum familiar ya dengan wajah atau suara yang dilihat atau didengar saat ini. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nurfaiz Susaini Pratama, mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Departemen Politik dan Pemerintahan yang saat ini tengah melakukan magang di KPU Banyumas sebagai mahasiswa magang angkatan keempat di tahun 2021. Nah, pada edisi ini saya selaku host akan mewawancarai anggota KPU Banyumas yang dipercaya menjadi pengampu di Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, yaitu Bapak Yasum Surya Mentari, SIP. Salam sehat Pak Surya, Salam bagaimana sehat, Mas kabarnya? Faiz. Sehat-sehat nggak Pak? Alhamdulillah sehat. Oke. Oke, sedulur KPU Banyumas, langsung saja kita akan mengulik lebih dalam kehebatan seorang Pak Surya ini yang sudah sangat berpengalaman dalam dunia kepemiluan. Baik Pak Surya, mungkin untuk pertanyaan pertama ini bisa diceritakan Pak, gimana sih perjalanan hidup Pak Surya ini sehingga bisa mencapai titik sekarang ini menjadi anggota KPU Banyumas gitu Pak. Baik, sedulur KPU Banyumas, menjawab pertanyaan dari Mas Faiz tadi, eh, sejak kapan begitu ya? Iya, Pertanyaannya, sejak iya. kapan sebenarnya kalau ketertarikan menjadi seorang penyelenggara, mungkin ini saya dimulai dari tahun 2012 ya. Tahun 2012 saya sudah bergabung menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Pada saat itu saya sebagai anggota Panwaslu Kecamatan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan lanjut di tahun 2014 untuk pemilu presiden, wakil presiden, dan pemilu legislatif. Mungkin kalau disebut sebagai awal karir, mungkin dari titik itu ya Iya. saya memulai karir sebagai penyelenggara pemilu. Namun sebelumnya sih memang sudah terlibat juga sebagai penyelenggara di tingkatan KPPS. Pada pemilu 2009 saya sudah menjadi anggota KPPS di tempat saya. Rasa-rasanya saya tidak pernah bercita-cita menjadi seorang penyelenggara pemilu gitu ya, Iya. apalagi duduk menjadi bagian dari KPU Kabupaten Banyumas. Ya, mengalir saja, sama sepertinya dengan teman-teman yang lain. Ini juga kita proses yang eh, boleh dikata mungkin tanpa kita rencanakan begitu ya, atau tanpa kita eh, apa istilahnya, desain sedemikian rupa begitu ya. Oke. Ya kita hanya mengikuti saja ritme demi ritme, waktu demi waktu, dan proses by proses sampai akhirnya mungkin hari ini kita bersama dengan teman-teman komisioner yang lain, kita dipercaya untuk menjadi bagian dari KPU Kabupaten Banyumas begitu Mas Faiz. Jadi memang perjalanan Pak Surya ini sudah sangat panjang ya sebelum mencapai anggota KPU Banyumas sekarang ini. Ya, meskipun memang kalau berbicara soal demokrasi, bicara soal pemilu, begitu kan, sebagai mahasiswa ilmu politik tentu tema-tema pemilu, tema-tema demokrasi ini bukan lagi menjadi tema yang asing begitu ya, Hmm. tema yang jarang kita dengar gitu kan. Hampir setiap mata kuliah yang ada di jurusan ilmu politik itu kan yo serangkai seputaran kira-kira akan menjurus pada tema besar ini begitu. Jadi bukan bukan tema yang asing buat saya sebagai alumni dari mahasiswa ilmu politik begitu Mas Faiz. Oke, jadi Pak Surya ini memang punya latar belakang sebagai sarjana ilmu politik ya Pak? Betul, betul, betul. Mungkin boleh diceritakan Pak latar belakang pendidikannya secara lebih rinci gimana sih itu bisa mengantarkan Pak Surya menuju pintu gerbang kepemiluan gitu, hingga masuk ke dunia pemilu sampai Iya, sekarang. soal bagaimana proses demokratisasi yang berjalan pasca reformasi, sebelum reformasi, bahkan sampai dengan pra dan juga pasca kemerdekaan gitu. Ini seringkali menjadi diskusi-diskusi yang sering
mungkin ringan, terkadang juga berat begitu kan, tergantung kita akan melihat proses-proses itu atau tema besar itu dari perspektif mana begitu kan. Dan juga mungkin lawan obrolan kita begitu ya. Obrolan kopi ala-ala teman-teman mahasiswa di kosan atau di kampus begitu. Dan akhirnya memang tema-tema inilah yang sedikit banyak mengantarkan dan juga menjadi bekal untuk kemudian memegang amanah sebagai anggota KPU Kabupaten Banyumas. Karena menjadi seorang komisioner di KPU itu tentu apa namanya, akan menjadi nilai tambah tentunya ketika kita memiliki wawasan, memiliki pengetahuan yang cukup soal pemerintahan, soal kepemiluan, soal demokrasi yang apa namanya, pemilu hari ini dipandang menjadi titik tolak ya, atau awal permulaan untuk membentuk sistem pemerintahan atau peralihan kekuasaan itu secara legitimate, secara sah dan konstitusional maksudnya. Begitu Mas Faiz. Oke Pak, mungkin bisa diceritakan juga Pak, apa sih motivasi yang paling mendorong Pak Surya ini untuk mendaftar sebagai anggota KPU Banyumas? Iya, motivasi, kalau saya motivasinya ya apa ya? Apapun yang saya punya, apapun yang saya mampu, saya termotivasi untuk mewakafkan kemampuan yang ada pada diri saya ini untuk bangsa dan negara saya. Saya tidak pernah bertarget gitu ya, menetapkan diri saya harus ada di mana, saya harus ada di mana, tapi dimanapun saya dipercaya, dimanapun saya dikasih amanah, insya Allah saya akan dedikasikan seluruh kemampuan dan kapasitas yang ada dalam diri saya sebaik mungkin, sebisa saya, semaksimal mungkin untuk yang terbaik demi bangsa dan negara saya. Rasa-rasanya itulah wakaf saya yang bisa saya berikan untuk bangsa dan negara saya. Karena saya tidak punya kemampuan yang seperti misalnya para pendiri bangsa ini ya, yang mungkin Pak Insinyur Soekarno, Pak Hatta, dan tokoh-tokoh nasional yang lain. Saya ya kapasitasnya hanya saya gitu loh. Dan sedikit atau banyak yang saya bisa, yang saya mampu, saya ingin memberikan itu yang terbaik sebagai wujud kecintaan saya terhadap bangsa dan negara saya. Begitu Mas Faiz. Jadi memang karena keinginan untuk mengabdi dan mengerahkan kemampuan untuk bangsa dan negara, ini mendorong Pak Surya ya? Iya, Untuk, kira-kira itulah kalau mau agak filosofis ya. iya, Dan saya kira alasan ini tidak menjadi sebuah alasan yang muluk-muluk gitu ya, alasan yang sangat utopis, tapi alasan yang insya Allah ini bisa dilakukan oleh semua warga negara. Dimanapun dia diberikan amanah, dimanapun dia diberikan kesempatan dan kepercayaan, ketika kita dengan totalitas, dengan kapasitas yang kita punya, kita berikan itu yang terbaik, berkinerja yang terbaik, saya kira itu juga merupakan bagian wujud dari pengabdian kita, bagian wujud dari nasionalisme kita untuk bangsa dan negara, begitu. baik Pak Surya. Nah, dengan sepak terjangnya Pak Surya yang tentunya sudah panjang ini ya, kan tentunya banyak kesibukan yang tentunya harus agak melonggarkan, mohon maaf, agak memotong waktu bersama keluarga gitu Pak. Iya, Nah, iya. bagaimana sih tanggapan keluarga itu ketika Pak Surya ini sedang sibuk menjalankan tugasnya di Iya. KPU? Keluarga memang faktor yang sangat penting ya untuk suksesnya pekerjaan kita. Keluarga menjadi support terbaik saat kita berada dalam kondisi yang mungkin secara mental atau secara psikis kita sedang berada dalam titik yang capek, yang jenuh, yang letih begitu ya. Keluarga tempat kita untuk mengembalikan spirit agar kita betul-betul bisa memberikan totalitas kita demi pengorbanan, demi nasionalisme, wujud nasionalisme kita tadi di awal yang saya sampaikan. Dan selama ini sebagai seorang maksudnya sebagai komisioner, jam pekerjaannya kan berbeda dengan jenis pekerjaan yang lain gitu. Kalau penyelenggara pemilu ini sebagai komisioner kan
harus bersedia bekerja dengan penuh waktu begitu ya. Artinya tidak dibatasi jam pekerjaan. Bisa dari pagi sampai dengan jam 12 malam, bisa sampai dengan pagi lagi. Pokoknya sepanjang waktu, setiap waktu kita harus ada. Kita harus bisa, kita harus siap. Itu prinsip yang ada dalam diri saya. Jadi ketika membaca kesediaan bekerja penuh waktu, saya menyatakan diri, saya siap. Saya sudah sampaikan kepada keluarga, tuntutan pekerjaan untuk menjadi seorang penyelenggara pemilu adalah bersedia bekerja dengan penuh waktu. Berbicara keluarga, betul bahwa kita sebagai seorang yang sudah berkeluarga, tentu kita punya waktu lah ya, harus punya waktu begitu kan. Kapan kita harus bisa bersama, berkumpul bersama, bersengkrama dengan keluarga begitu ya. Sementara waktu kita kan tetap ya, tidak diberikan tambahan waktu begitu kan. Jatah waktu kita tetap masih 1 kali 24 jam begitu kan. Tidak lebih dari itu. Nah, ya tinggal bagaimana kita memanage kapan kita bisa mengalokasikan waktu untuk anak, untuk keluarga, kapan kita bisa memberikan perhatian kepada keluarga, sesibuk apapun, entah itu hanya sekedar melalui telepon, melalui WA, atau video call pada saat tahapan puncak begitu ya, saat penyelenggaraan pemilu ini sedang berada dalam titik yang paling sibuk, kita harus tetap ingat dengan keluarga. Kita harus bisa memberikan perhatian karena keluarga ini yang selalu memberikan support terhadap kita untuk bagaimana kita bisa berkinerja baik, bagaimana kita bisa tetap amanah untuk menjalankan tugas-tugas kita sebagai seorang penyelenggara pemilu begitu. Dan itu akan memberikan energi yang berbeda, memberikan energi yang luar biasa. Yang mungkin tadinya kita capai gitu ya, mungkin tadinya kita sangat letih, ketika kita bisa ngobrol, bersengkrama, bertelepon dengan anak, energi kita pulih kembali, seolah kita di charge gitu ya. Jadi spirit kita itu kita naik kembali. Karena tugas pekerjaan sebagai seorang penyelenggara pemilu ini kan bukan tugas yang ringan ya. Kita punya tanggung jawab yang besar, kita punya beban yang luar biasa, yang mana tugas-tugas penyelenggaraan itu harus selesai, harus berjalan sesuai dengan jadwal, sesuai dengan tahapan, harus sukses, tidak boleh ada masalah, tidak boleh ada kendala, dan itu semua harus kita bisa selesaikan dengan sebaik-baiknya. Tentu tidak bisa sendiri, teman-teman komisioner dibantu dengan teman-teman sekretariatan, ini harus bisa bekerja sama dengan baik agar penyelenggaraan pemilu itu bisa berjalan dengan sukses, dengan baik, pemilunya bermartabat, pemilunya berintegritas, dan proses demokratisasinya menjadi proses demokratisasi yang bukan hanya prosedural, tetapi juga sampai kepada penyelenggaraan demokrasi yang lebih ke substansi begitu, Mas. Keren sekali Pak Surya. Jadi memang keluarga pun bisa menjadi support system untuk Pak Surya ya? Betul, betul, betul. Oke. Jadi kan mungkin ya Pak Surya ini justru lebih banyak jamnya tuh di kantor, bekerja di KPU sini. Nah, mungkin bisa diceritakan juga Pak, apa sih yang paling berkesan selama menjadi anggota KPU? Ya, kalau berbicara apa yang paling berkesan menjadi penyelenggara pemilu buat saya, karena saya sangat mencintai pekerjaan saya menjadi seorang penyelenggara pemilu, semua hal hampir saya nikmati itu sebagai sesuatu yang sangat menyenangkan, sebagai sesuatu yang sangat mengasihkan gitu ya. Jadi tidak ada proses-proses di KPU ini menjadi proses yang mungkin membosankan gitu ya. Mungkin itu bikin bikin kesel atau bikin capek gitu ya. Saya memaknai itu sebagai bagian proses yang harus saya kerjakan, yang harus saya nikmati dan harus saya senangi gitu. Jadi tidak ada hal yang sampai dengan hari ini, tidak ada hal yang membuat saya tidak senang, tidak nyaman. Semuanya saya nikmati itu sebagai bagian yang menyenangkan, sebagai bagian yang sangat mengasihkan. Terlebih di KPU Banyumas hari ini, dan sebenarnya harapan ini juga akan terus sampai dengan waktu ke depan ya.
semua kompak, semua bisa bekerja sesuai dengan apa yang eh, kita ekspektasikan begitu ya. Terlebih dukungan dari teman-teman sekretariatan sangat luar biasa. Sehingga KPU Banyumas tetap menjadi sebuah organisasi penyelenggara pemilu yang setidaknya kita akan selalu selangkah lebih maju daripada teman-teman penyelenggara yang lain. Kita punya prinsip KPU Banyumas harus menjadi pionir ya dalam proses penyelenggaraan pemilu. Dari semua sisi, baik dari dukungan sekretariatan, pengelolaan logistik, pengelolaan keuangan, dan penyelenggaraan teknis, dan semua hal yang menyangkut penyelenggaraan pemilu. Kita punya mimpi agar kita betul-betul menjadi semacam eh, organisasi penyelenggara pemilu yang paling solid, yang paling sempurna untuk bisa menyelenggarakan pemilu dan pemilihan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan undang-undang yang sudah mengamanatkan kita sebagai penyelenggara pemilu. Begitu, Mas. Baik, Pak Surya. Pak Surya ini justru merasa nggak kalau rekan-rekan kerja di kantor ini juga sebagai keluarga, Oh iya, Pak betul. Surya? Kebetulan di KPU ini kan untuk periode ini Mm-mm. kita cowok semua ya. Iya. Ada Pak Ketua, Pak Imam Arif, Pak Suharso Agung Basuki, Mas Hasis Munandar, Mas Hanan Wiyoko, dan saya sendiri. 5 orang komisioner ini seperti mungkin lebih dari saudara ya, lebih dari hanya sekedar saudara. Karena ketika kita lupa, kita diingatkan. Ketika kita apa namanya salah, kita akan dikoreksi. Ketika eh, apa namanya semua hal yang menyangkut baik pekerjaan ataupun kegiatan keseharian kita, teman-teman komisioner ini selalu selalu mengupdate, selalu support begitu ya. Dan mereka, buat saya sendiri, saya merasa mereka lebih dari sekedar keluarga. Mereka orang-orang baik yang menjadi teamwork yang sangat baik dan menjadi rekan kerja yang apa ya, sangat luar biasa untuk bagaimana kita bisa bekerja sama sebagai seorang penyelenggara pemilu di KPU Kabupaten Banyumas. Hampir-hampir selama kita eh, bekerja bersama sejak dilantik pada 2018 kemarin sampai dengan hari ini, kita masih sangat kompak, masih sangat solid, dan ada trik-trik tertentu memang ketika kita berusaha untuk membangun sebuah kebersamaan ini agar tetap harmonis begitu ya. Kebersamaan ini harus tetap dengan dinamika yang sehat, dengan dinamika yang sangat mengasyikkan ya. Seringkali kita memang apa namanya makan di luar gitu ya. Tidak harus mahal, tidak harus bagus. Makan-makan yang sederhana, yang murah dan bantingan gitu ya, saling urun begitu ya. Itu menurut saya bagian yang salah satunya membangun kebersamaan gitu kan. Terkadang juga kita pergi kemana bersilaturahmi bersama begitu ya. Kita saling berkunjung antara satu dengan yang lain begitu kan. Pada hari raya Lebaran atau Pak Suharso Agung yang apa non Muslim, kita juga saling berkunjung, saling berucap selamat gitu ya. Dan saya kira ini adalah bagian-bagian penting yang selama ini kita lakukan untuk merawat kebersamaan, untuk membangun sebuah sinergitas kerja, membangun sebuah iklim yang apa dinamis, yang harmonis, yang intim antar masing-masing komisioner. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih solid, kita tidak ada riak-riak yang kemudian menjadi semacam ganjalan atau menjadi semacam hambatan ya dalam kita melakukan tugas-tugas kita sebagai komisioner. Begitu, Oke. Mas. Oke, Pak Surya. Nah, tadi kan sudah diceritakan nih kegiatannya juga bersama rekan-rekan kerjanya yang justru juga menjadi lebih dari keluarga ya Pak Iya, iya. rasanya. Nah, mungkin juga bisa ceritakan Pak, hobi Pak Surya ini dalam mengisi waktu di sela-sela pekerjaan itu ada apa aja ya? Oke. Kalau hobi sebelum menjadi penyelenggara pemilu sebenarnya ada ya. Cuman
kalau dibilang apa namanya menekuni hobi itu sebenarnya juga juga tidak begitu ya. Artinya sebelum menjadi penyelenggara pemilu ya saya ada kesukaan lah gitu kan. Saya suka mancing begitu kan. Setelah menjadi penyelenggara pemilu ya beberapa kali memang masih sempat kita mancing bersama dengan keluarga begitu ya. Mancingnya bukan di kali Mas, di kolam Kalau pemancingan mancing begitu kan. kan. Ya. Beberapa kali kita masih bisa melakukan itu dan menurut saya sih eh, hobi yang hobi yang mengasihkan setelah menjadi penyelenggara pemilu justru adalah membaca. Membaca dan berdiskusi dengan teman-teman gitu ya, lintas lintas sektor, lintas generasi dan itu yang semakin memperkaya wawasan kita, pengetahuan kita begitu. Jadi itu hobi yang mungkin kalau zaman kuliah dulu tidak terlalu suka membaca begitu ya, sukanya ngomong begitu kan. Eh, di masa-masa ini sebagai penyelenggara pemilu seringkali justru momennya kita malah lebih banyak membaca begitu ya. Mungkin selain membaca regulasi kita juga membaca apa wawasan-wawasan yang umum ya atau buku-buku yang umum agar kita bisa terupgrade terus lah. Paling tidak eh, apa namanya soal pengetahuan-pengetahuan di luar kepemiluan pun kita tidak ketinggalan begitu. Mungkin itu, Mas. Oke. Kalau boleh saya rangkum berarti hobinya itu ada mancing ya Pak, terus membaca dan juga berdiskusi ya. Ya, Wah, kira-kira begitulah. seru sekali tuh Pak. Oke Pak Surya, Eh, berdiskon juga Pak harapan untuk KPU Banyumas ke depannya. Ya, kalau harapan tentu saya punya harapan ya. Iya. Secara pribadi saya berharap KPU Banyumas tetap menjadi pionir sebagai KPU yang paling progresif gitu kan. KPU yang paling solid untuk terus bisa memberikan karya terbaiknya, pengabdian terbaiknya, layanan terbaiknya untuk menyelenggarakan pemilu maupun pemilihan di negara demokrasi di negara Indonesia kita ini. Karena eh, salah satu syarat demokrasi kita berkualitas tentu adalah penyelenggaranya pun atau proses penyelenggaraannya pun tentu harus baik ya. Nah, proses penyelenggaraan pemilu yang baik itu kan salah satu di antaranya teman-teman sekretariatan, teman-teman komisioner ini harus juga bersinergi menjadi sebuah teamwork yang solid yang baik gitu. Sehingga harapan saya sebagai seorang komisioner terhadap KPU Banyumas ke depannya tentu KPU Banyumas harus bisa menjadi organisasi penyelenggara pemilu yang semakin lebih baik lagi, semakin solid lagi, semakin terdepan untuk apa inovasi dan juga bagaimana menyiapkan teknik-teknik penyelenggaraan pemilu yang baik begitu. Baik Pak Surya, semoga apa yang diharapkan Pak Surya ini bisa terrealisasikan ya Pak ke Oke. depannya. Nah, sepertinya ini kita sudah di penghujung acara Pak. Oke. Mungkin Pak Surya bisa memberikan closing statement terlebih dahulu sebelum kita menyelesaikan wawancara ini. Oke, baik. Baik, sedulur KPU Banyumas, jangan lupa bahwa penyelenggaraan pemilu ini kita tidak bisa sendiri. Meskipun kami sebagai penyelenggara pemilu, ada KPU Banyumas dan juga ada penyelenggara pemilu yang lain, kami tentu tidak bisa sendiri untuk menyelenggarakan pemilu itu menjadi pemilu yang berkualitas, pemilu yang bermartabat. Pemilu yang berkualitas, pemilu yang bermartabat ini harus juga ada dukungan dari seluruh warga masyarakat. Wabil khusus tentu masyarakat Banyumas. Dalam setiap pemilihan, dalam setiap pemilu, dukungan dari warga masyarakat Banyumas ini akan sangat penting untuk menggapai, untuk mencapai suksesnya penyelenggaraan pemilu yang baik, yang berkualitas, yang bermartabat di Kabupaten Banyumas ini. Dan tentu dukungan masyarakat Banyumas ini bisa dilakukan dalam banyak bentuk, dalam banyak hal. Mulai dari terlibat menjadi penyelenggara, terlibat menjadi relawan, terlibat menjadi bagian dari proses demokratisasi itu sendiri, ada peserta, ada pengawas dan lain sebagainya. Dan mari kita bersama-sama bekerja untuk mensukseskan
agar demokratisasi di Banyumas ini melalui tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan bisa memberikan proses demokrasi yang lebih baik lagi untuk bangsa dan negara kita. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi kita akan bisa untuk memberikan itu dengan kerjasama yang baik antara kita dengan semua pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pemilu. Mungkin itu, terima kasih. Demikian seluruh KPU Banyumas, obrolan kita hari ini bersama Pak Surya. Untuk seluruh KPU Banyumas, jangan lupa untuk saksikan tayangan ini di channel YouTube KPU Banyumas. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Selain itu, jangan lupa follow akun media sosial KPU Banyumas. Salam sehat, KPU Banyumas, sigap. Pak Surya, terima kasih atas kehadirannya dalam Oke, wawancara terima ini. kasih Mas. Faiz. Iya, Mas Faiz, terima kasih. Semoga wawancara ini bisa memberikan manfaat kepada seluruh KPU Banyumas. Amin, amin. Saya akhiri sesi wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.